Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Asep Yu di mata kuliah umum bahasa Indonesia, dan kali ini saya akan menyampaikan materi karya ilmiah dengan 4 pokok bahasan, yaitu hakikat karya ilmiah, ciri karya ilmiah, bentuk karya ilmiah, dan kerangka umum karya ilmiah. Yang pertama adalah hakikat karya ilmiah. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa karangan ilmiah menyajikan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dengan prosedur yang konsisten. Kemudian dilengkapi dengan poin yang kedua, bahwa karya ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah ditandai dengan ketentuan-ketentuan baku seperti aturan ejaan, pilihan kata, penggunaan kalimat efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa ragam ilmiah. Nah, nanti bisa dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, sehingga Anda bisa memadukannya, mana kemudian definisi yang lebih baik, atau menyimpulkannya untuk menjadikan pemahaman yang lebih baik. Pembahasan yang kedua adalah mengenai ciri karya ilmiah. Ciri ini adalah ciri yang saya anggap seharusnya ada, tapi tidak jadi pertanyaan. Misal begini, kalau tidak ada ciri ini berarti bukan karya ilmiah. Bukan seperti itu, tapi karya ilmiah seharusnya memiliki ciri-ciri ini, karena kadangkala di dalam proses penulisan karya ilmiah masih ada kekurangan-kekurangan. Harapannya ciri-ciri ini akan menjadikan karya ilmiah itu menjadi lebih baik, atau menjadi refleksi untuk menjadi lebih baik. Apa saja? Di sini yang pertama adalah menyajikan fakta objektif. Jadi karya ilmiah ya harusnya memiliki fakta atau menyajikan fakta. Yang kedua adalah penulisannya cermat, tepat, dan benar. Artinya dalam proses penulisan pasti ada kesalahan-kesalahan kecil. Oleh karena itu, ini akan menjadi sesuatu yang ideal ketika kita menulis karya ilmiah. Apapun itu, kita berusaha menulis dengan cermat, tepat, dan benar, sehingga kalimat-kalimat itu akan mudah dipahami, kemudian mudah untuk ditelaah, dan dapat memberikan pengetahuan yang baik. Yang ketiga, tidak berambisi agar pembaca berpihak kepada penulis. Motivasi penulis hanya untuk memberitahukan sesuatu. Jadi ini bukan provokatif ya sifatnya. Karya ilmiah itu ya tujuannya hanya ingin memberitahukan sesuatu, atau lebih tepatnya adalah menyampaikan pengetahuan, bukan untuk membuat orang yang membacanya memiliki keberpihakan. Kemudian yang keempat, karangan ilmiah direncanakan secara sistematis, terkendali, serta konseptual dan prosedural. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menulis karya ilmiah itu tersusun dengan pola yang sudah ditentukan. Saya sebut sudah ditentukan karena bisa jadi ada yang disebut dengan kaidah selingkung. Kaidah selingkung adalah kaidah yang diatur oleh pihak tertentu atau institusi, atau mungkin kampus, universitas, untuk penulisan karya ilmiah. Nah, kaidah selingkung itu ada aturannya. Misal babnya ada 5, maka ya tulisan nanti karya ilmiah itu babnya adalah 5. Misalnya skripsi babnya berapa? Jumlahnya 5 begitu. Tapi bisa jadi di tempat yang lain babnya lebih dari 5 atau kurang dari 5. Tapi di situ sudah jelas ada sistematis, terkendali, serta memiliki prosedur yang jelas. Kemudian yang kelima, karya ilmiah tidak emotif, tidak menonjolkan perasaan. Karya ilmiah itu beda ya dengan puisi, dengan cerpen begitu, sehingga tidak ada sisi emosionalnya. Yang berikutnya adalah tidak memuat pandangan-pandangan tanpa data pendukung. Ya prinsipnya itu ya karya ilmiah itu didasari dengan data, dan data itu dijelaskan, tidak semata-mata kemudian pendapat secara keseluruhan atau memunculkan kata-kata atau kalimat yang tidak didasari dengan data. Yang ketujuh, karangan ilmiah tidak bersifat argumentatif. Maksudnya adalah tidak sepenuhnya argumentatif, artinya harus tetap diawali dengan adanya
data atau fakta yang kemudian dimunculkan. Argumentatif di sini artinya semuanya berupa argumentasi atau kerangka pokoknya argumentasi. Harusnya kan kerangka pokoknya adalah pengetahuan yang didasari dengan data. Kemudian yang terakhir di dalam ciri karya ilmiah yang saya paparkan adalah karya ilmiah tidak bersifat persuasif. Ini sejalan dengan poin yang ketiga sebenarnya, bahwa karya ilmiah itu tidak bertujuan untuk mengajak, tujuannya adalah menjelaskan tentang pengetahuan tertentu. Itu gambaran mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bentuk karya ilmiah. Di sini saya gambarkan beberapa contoh. Ada makalah, artikel, tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi, kemudian laporan penelitian. Nah, makalah ini, bentuk karya ilmiah berupa makalah ini merupakan karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan dengan yang bersifat empiris, objektif, dan memiliki pola deskriptif informatif. Jadi kalau makalah itu kan biasanya ada 3 bab dan pembahasannya singkat. Ya, walaupun singkat tetap harus memiliki data di lapangan atau sifatnya empiris. Seandainya Anda mengambil data-data itu dari hasil penelitian orang lain kan tidak masalah, asal itu memang berupa data. Jangan sampai makalah itu hanya pendapat dari si penulis. Yang kedua adalah artikel. Artikel di sini bukan artikel yang di koran ya. Ini artikel ilmiah. Jadi kalau saya menyebut artikel ya disebut dengan artikel ilmiah. Di sini diartikan karya ilmiah yang dikhususkan diterbitkan di jurnal ilmiah. Artikel memiliki 2 bentuk, yaitu artikel konseptual dari gagasan atau ide penulis dan artikel penelitian diangkat dari penelitian. Perlu dipahami, pada artikel konseptual ini bukan berarti itu semuanya adalah gagasan tanpa adanya data dari penelitian-penelitian yang lain. Jadi konseptual itu artinya tidak diawali dengan penelitian, tapi diawali dengan kajian-kajian penelitian terdahulu, sehingga penulis tetap memiliki dasar data berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, tapi tidak mengambil data sendiri. Sedangkan artikel penelitian yang diangkat dari penelitian itu dia mengambil data sendiri, menemukan suatu hal, kemudian baru dideskripsikan atau ditulis di dalam sebuah artikel. Kemudian yang berikutnya adalah tugas akhir. Ini skripsi, tesis, disertasi. Karya ilmiah yang dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam pencapaian gelar akademik. Tugas akhir ya, misal menjadi ahli media, skripsi, sarjana, tesis, magister, disertasi, menjadi doktor. Dan pastinya melalui proses pembimbingan, karena pembimbingan itulah kemudian nanti di situ ada proses akademik atau memberikan masukan ya, berdiskusi, kemudian mencari fakta-fakta dengan cara mengambil data dan mengkombinasikan dengan temuan-temuan terdahulu. Yang terakhir, bentuk yang terakhir adalah laporan penelitian. Karya ilmiah yang menyajikan data dan analisis suatu penelitian. Analisis data disajikan dengan bukti kebenarannya dari teori-teori yang melandasi penelitian tersebut. Substansinya sama dengan tugas akhir, artikel, makalah, hanya memang laporan penelitian ini ditujukan berdasarkan hasil penelitian. Ini contoh bentuk karya ilmiah. Nah, bagian terakhir adalah kerangka umum karya ilmiah. Kerangka umum di sini adalah bahwa di dalam karya ilmiah itu sebenarnya ada bagian-bagian yang selalu tetap antara satu hal dengan hal yang lainnya begitu. Jadi ada hal yang selalu tetap dan itu pastinya menjadi pola dan nanti mudah diingat. Sehingga kalau ada yang menyatakan sebenarnya membuat karya ilmiah itu bagaimana sih begitu, ya sebenarnya ya itu saja. Karena pada prinsipnya karya ilmiah itu memiliki pola, ada pengenalan, kemudian batang tubuh, dan kepustakaan atau pustaka. Di
Di sini saya contohkan ada artikel kemudian buku. Nah, ada yang utuh, ada yang sebagian. Nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah artikel. Artikel biasanya ya di dalamnya ada, di bagian pengenalan itu ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan identitas yang lain. Kalau Anda perhatikan atau Anda cari contohnya, nanti ada yang email ya, atau surel begitu ya. Kemudian ada identitas yang lain yang tujuannya adalah menunjukkan identitas dari si penulis, termasuk misal asal dari universitas atau informasi yang lainnya. Kemudian batang tubuh. Batang tubuh itu bisa bermacam-macam. Nah, ini contohnya, ini ada pendahuluan, isi, penutup. Bisa jadi namanya bukan pendahuluan, isi, penutup, bisa pendahuluan, metode, penjelasan atau pembahasan atau hasil dari pembahasan, kemudian penutup. Penutup itu pun bisa diganti menjadi simpulan, saran, kemudian ucapan terima kasih, sehingga punya variasi. Kemudian yang terakhir adalah kepustakaan. Ada daftar pustaka, ada lampiran, ada juga yang cukup daftar pustaka, ada juga yang menggunakan lampiran, sehingga nanti ini bisa berubah sesuai dengan kaidah selengkung dari tempat jurnal pengelola yang akan menerbitkan artikel, misalnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah buku. Nah, buku ini saya tunjukkan hanya bagian pengenalannya saja, yaitu ada judul, nama penulis, nama penerbit ya, tahun terbit, identitas buku, kata pengantar, daftar isi. Dan saya yakin betul Anda sering membaca buku, dan di bagian halaman setelah cover itu nanti Anda lihat akan melihat bagian-bagian yang disebut dengan pengenalan itu. Kemudian nanti isinya bagaimana, batang tubuh dan kepustakaannya bagaimana. Nah, di sini kenapa saya kosongkan, karena sangat mungkin yang namanya buku itu sangat variatif, karena buku jenisnya banyak sehingga batang tubuhnya juga banyak. Kalau batang tubuh prinsipnya adalah isi dari buku. Nah, babnya berapa, isinya apa, sesuai dengan kebutuhan buku itu. Nah, yang mungkin sama adalah kepustakaan, isinya pastinya daftar pustaka atau daftar referensi. Itu terkait dengan kerangka umum karya ilmiah, dan dicoba untuk membaca, melihat pengetahuan-pengetahuan lain, sehingga nanti ketika kita menulis karya ilmiah bentuk apapun ya polanya tidak akan jauh beda. Pasti ada pengenalannya, ada isinya atau batang tubuhnya, dan kepustakaan. Nah, di sini nanti perlu dipahami kepustakaan itu sangat penting, karena nanti akan menjadi istilahnya garda terdepan supaya kita tidak terjebak dengan plagiasi. Itu 4 bagian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.